Nah, ini strategi untuk membangun kembali diri dan jalan tentang harapan. Ini nanti silahkan kamu pelajari satu-satu. Yang pertama, biasakan self-talk, tapi yang positif. Ngomong sama diri sendiri, yang positif-positif. Jangan sering dimarahi. Banyak orang suka marahi dirinya sendiri. Kalau gagal kan kamu selalu memarahi dirimu. Ada yang tidak cocok kamu marahi. Saya kecewa Pak dengan diri saya. Harusnya saya itu rajin tahajud dulu. Sekarang kok begini saya. Sekarang kok males ngaji aku Pak. Jadi kamu marahi terus dirimu. Lebih enak lakukan self-talk yang positif. Wah, sekarang saya lebih merdeka, lebih bebas Pak, tidak kayak dulu. Maka sekarang saya harus milih yang baik-baik. Nah, itu self-talk. Saya pasti bisa kok Pak, saya mampu pasti. Nah, itu self-talk. Kayak saya contohkan, kalau kamu nonton TV acara Benteng Takeshi itu kan kalau mau loncat orangnya, aku pasti bisa gitu. Ya, pokoknya aku mampu, terus lari-lari kecemplung, tidak apa-apa, tapi kan sudah positif mentalnya sejak awal. Jadi lakukan self-talk yang baik. Jadi misalnya kamu mau ujian, masuk ruang kelas itu, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Begitu baca soalnya langsung lemes. Oke. Terus, nah, refleksi tentang kesulitan. Kira-kira yang menghambatku apa? Tidak apa-apa. Aku ingin sih kumlot, tapi mungkin ini akan menghambat. Terus memikirkan target tadi sebagai tantangan. Jadi kamu punya harapan kan, jadikan harapan itu tantangan. Orang itu kan kalau ditantang biasanya lebih gairah, lebih ganas. Jadi jadikan harapanmu adalah tantangan dalam hidupmu. Terus pikirkan kembali kesuksesan masa lampau. Bayangkan dulu kamu sukses kan senang. Besok ketika kamu sukses pasti senang bahkan double. Dulu kamu lulus SMA senangnya seperti apa sampai kamu nyoret-nyoret baju. Kamu lulus S1 lebih senang dari itu pasti. Besok lulus S2 lebih senangnya lebih tinggi lagi, apalagi S3. Nah, itu kan membayangkan kesenangan ini akan memotivasimu. Terus coba dengarkan cerita, baca cerita tentang orang-orang sukses. Berteman dengan orang-orang yang bisa share tentang tujuanmu tadi. Itu akan membantu. Cari role model yang bisa ditiru. Kalau cita-citamu jadi dokter, ya cari dokter yang bisa ditiru. Kalau mau jadi dukun, ya dukun yang bisa kamu tiru. Kalau jadi yang bisa diimitasi. Terus kalau ini di luar itu tapi penting, makan, olahraga, istirahat. Karena kamu butuh tenaga. Kalau ini tidak usah dipikir, dijalani saja. Pendukung utamanya itu, kurang istirahat sangat berpengaruh, apalagi kurang makan. Olahraga maksudnya arahnya ke kesehatan. 3 hal itu, jaga kesehatan. Yang selanjutnya menurut saya perlu dilatih tertawa pada diri sendiri. Terutama pada saat kamu stuck. Stuck itu macet. Ketawakanlah betapa lucunya dirimu. Jadi tadi kan saya bilang banyak orang memarahi dirinya sendiri. Mending kamu tertawai dirimu sendiri. Ya meskipun tidak harus sambil ngakak-ngakak, ngekek-ngekek, nggak ada apa-apa, ketawa sendiri. Kok ketawa sendiri? Aku menertawai diriku sendiri, tidak begitu. Jadi maksudnya jangan serem-serem sama dirimu sendiri. Sebelum kamu senyum keluar, senyumlah ke dalam.
yang ramah sama dirimu sendiri. Kamu sama dirimu sendiri nggak bisa ramah, susah kamu ramah ke orang lain. Jadi latihan tersenyum sama dirinya sendiri. Cepet-cepet kembali ke khitoh, kembali ke orientasi kalau stuck. Kadang-kadang orang itu kan banyak peristiwa yang membuat kita nyeleweng dari jalur, ya cepet-cepet kembali. Tidak apa-apa kamu memberi hadiah pada dirimu sendiri untuk sub-sub tujuan. Misalnya saya ingin besok kumlot, semester ini bisa IP 4. Wah, ini syukuran, ini ngasih hadiah. Kalau kemarin di angkringan cuma 1 bungkus, sekarang tak kasih hadiah 2 bungkus. Nah, itu namanya ngasih hadiah diri sendiri. Oke, tidak apa-apa, sering-sering main gitu, ngasih reward and punishment dirinya sendiri. Terus mendidik diri untuk keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan, itu pasti. Ini tips-tips untuk menghidupkan agensi, menghidupkan dirimu dan jalanmu menuju cita-cita. Terus yang mempengaruhi harapan itu jelas dukungan sosial, religiositas, kontrol. Kalau masyarakat sekeliling mendukung harapanmu, cita-citamu lebih mudah. Orang tua, saudara, guru, dosen itu bisa mendukung, bisa kamu manfaatkan untuk mewujudkan harapan. Yang kedua, religiositas. Ini juga bisa mempengaruhi, bisa mendukung. Kepercayaanmu pada Tuhan itu kan mendukung kamu. Mungkin kamu agak merasa kurang mampu, tapi dengan Allah bisa menolong, ada Tuhan yang bisa membantu. Itu kan bisa mempengaruhi harapan. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan atau tidak percaya Tuhan, apa-apa kan disandarkan dirinya, sementara manusianya terbatas, banyak kekurangan. Nah, itu lebih susah. Tapi karena kita punya Tuhan, lebih mudah. Kemudian kontrol, kemampuan kita mengontrol harapan. Itu juga mempengaruhi harapan kita. Ada batasnya harapan itu ya. Kamu sadari apa tidak? Harapanmu dibatasi oleh pengetahuanmu, pengalamanmu, lingkungan hidupmu, dan kemampuanmu. Itu pasti. Kenapa kamu mengharapkan itu? Ya karena itu yang kamu tahu, itu yang kamu bisa, itu yang pernah kamu alami. Kamu sadari atau tidak? Itulah batasnya harapan sebenarnya. Yang kedua, batasnya harapan itu usahamu. Maksudnya usaha itu apa? Setinggi apapun harapanmu, sejauh apapun harapanmu, kuncinya tidak pada yang tinggi atau yang jauh itu, tapi pada usahamu. Jadi harapan itu penting, baik, tapi kuncinya ada di usahanya. Yang ketiga, kepercayaanmu pada dirimu sendiri, pada masyarakatmu, pada Tuhan. Itulah batas harapanmu. Jadi kalau ada yang tanya, apa Pak batasnya harapan itu? Ya pengetahuan, pengalaman, lingkungan, kemampuan, usaha, dan kepercayaan. Inilah yang membatasi, yang jadi pagernya harapan kita. Terus doa, kita masuk sebentar ke agama ya. Apa perannya doa? Pak, saya kan bisa berharap macam-macam, nanti ditambahi doa kan beres. Enggak, doa itu pendukung, penguat. Usaha itu yang mewujudkan. Kenapa harus ditambahi doa? Ini sebenarnya kajian psikologi agama. Karena manusia itu punya ciri terbatas. Kemampuan pengetahuannya terbatas, kemampuan pengalamannya terbatas, kemampuan dirinya terbatas. Yang kedua, manusia itu labil.
katanya A, besok itu. Kalau ditanya siapa favoritmu, saya favorit yang itu loh Pak. Nanti besok ganti itu, oh ganti Pak, saya favoritnya yang itu. Jadi idolamu kan terus macam-macam jadi banyak. Kita ini sering labil, berubah-ubah terus. Orang mau apa, maunya kamu ke sana. Sekarang kemarin kamu cita-citamu jadi guru, dosen. Sekarang IT-nya canggih, saya ingin jadi YouTuber Pak sekarang Pak. Terus IT-nya, itu kan labil, berubah-ubah terus. Itu manusia. Jadi dia terbatas, lemah, labil, kemudian langka itu dia berhadapan dengan kematian. Dia tidak ada terus. Dan ini hubungannya nanti sama Tuhan. Makanya orang perlu berdoa. Manusia tidak bisa ngontrol perbuatannya sampai akhir. Yang saya bisa itu cuma minum. Tapi hilang atau tidak rasa haus itu aku tidak kuasa. Aku hanya pasrah pada mekanisme tubuhku yang itu ya kontrolnya langsung sama Allah. Kalau Allah ngasih rasa puas, lega lah aku dan tidak pengen minum lagi. Makanya ada orang sudah minum banyak masih haus. Karena itu yang nanti oleh Ghazali diadopsi jadi konsep teologinya bahwa sebab akibat itu tidak ada. Yang ada sekuen-sekuen peristiwa yang penentunya Allah. Jadi doa itu adanya di situ. Ternyata kita tidak kuasa 100% atas usaha kita. Maka kita perlu berdoa, minta pada yang maha kuasa. Gunanya dua, selain minta mengabulkan keinginan kita, juga sebagai sandaran atas kelemahan kita. Tadi di depan ada teori bahwa harapan itu paradok. Tapi kalau ditambah doa, paradoknya bisa hilang. Kenapa? Kalau harapan tidak terpenuhi, bagi yang punya Tuhan gampang. Tuhan belum mengizinkan. Kamu bisa bersandar ke sana. Kita menginginkan, tapi kalau Allah punya keinginan yang berbeda, yang terwujud pasti keinginannya Allah juga. Kalau yang beragama punya sandaran. Jadi bisa mengatasi tadi paradok harapan. Jadi harapan hubungannya sama usaha plus doa. Itu makanya Allah itu sangat sayang pada kita. Bahkan untuk berdoa pun kita dikasih momen minimal sehari 5 kali. Dan boleh kamu tambah sebanyak apapun kamu mau untuk bertemu dan meminta. Bahkan Allah yang merintahmu untuk berdoa. Kan harusnya kamu yang berinisiatif berdoa. Tapi ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti tak jawab. Nah itu kan yang maha kuasa yang mengundangmu untuk berdoa. Karena Allah ngerti benar situasi konkret kehidupan kita. Yang tanpa dia kita tidak ada apa-apanya.